Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Allah kenapa sih mesti sholat? Maka Allah perdengarkan di setiap telinga kita. 24 jam tak berhenti. Supaya kamu bahagia, supaya kamu senang, supaya kamu lancar, supaya kamu nggak punya masalah. Makanya kalau kita sadar, cara berpikirnya begini, sholat membuat kita bahagia. Maka semua orang akan menunggu waktu sholat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwa, aku berikan solusi. Semua kesulitannya aku mudahkan. Aku kirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Anda ingin bahagia? Takwa. Lihat akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kamu ingin takwa, kalau kamu ingin bahagia kata Allah, ingin sukses, tingkatkan takwa. Anda masih belajar di kampus, pengen pintar, ilmu pengen cepat datang, Allahu Akbar. Takwa juga. Buka Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah, persis paling bawahnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku tambahkan pengetahuan. Datang min ladunna ilma, dari kami, makanya disebut ilmu laduni. Bukan nggak belajar, dia ikhtiar. Dia belajar, dia mendekatkan takwa kepada Allah, tapi proses pembelajarannya dipercepat oleh Allah karena takwanya. Logikanya begini, logikanya. Anda dekat dengan pimpinan, akses mudah. Dekat dengan dosen, mudah belajar. Ya, dekat dengan orang-orang berpengaruh, dapat bagian kemudahannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Bukankah Allah Razzaq, pemilik rezeki? Bukankah Allah Alim, pemilik ilmu? Sekarang ada orang dekat dengan Allah, ya gampang Allah kasih segalanya. Makanya orang dulu Pak, orang dulu itu punya keistimewaan sampai taraf nomor 5. Orang pintar sekarang dari segi ingatan cuma 4 bagiannya. 1, cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Masih agak lumayan. Yang keempat, ini yang susah. Lambat ingat, cepat lupa. Ingatnya lambat, saya udah nerangin sejam lebih nih. Paham? Belum. Begitu paham, keluar masjid lupa. Tapi yang kelima, ini yang sering saya sampaikan, hampir jarang sekarang ada. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa itu susah Pak. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Saking gampangnya ingat, sekali baca ingat, seketika. Imam Al-Bukhari itu dibacakan sekali, langsung masuk. Imam Asy-Syafi'i bacakan sekali, masuk. Hafal Quran usia 7 tahun, 10 tahun Al-Muwatta. Al-Muwatta lebih tebal daripada ini. Hafal. Al-Bukhari itu dibacakan, hafal seketika. Diuji Pak di Irak, datang ke sana. Katanya mau silaturahim, begitu datang, kayak sidang ujian. Yang uji langsung 10, bukan cuma 3-4 lagi, 10 orang ulama terbesar. Diuji hadis. Kata ini anak muda hebat hadisnya. Di letter U Pak, beliau duduk di sini, dikelilingi ulama begini. Setiap orang menguji 10 hadis. Setiap hadisnya diacak orang-orangnya, sanadnya. Matanya diacak, sanadnya diacak, isinya diacak, sanadnya pun diacak. Setiap orang. Begitu satu orang menguji dengan 10 hadis, silahkan. Apakah menurut anda hadis ini benar? Kata Al-Bukhari, sebentar, teruskan dulu aja 10-10-nya, biar sekalian. Teruskan 10-10-nya biar sekalian. 10 kali 10, 100. Begitu selesai kemudian, diulang dari awal sampai akhir tanpa salah sedikit pun. Yang ini sanadnya benar tapi matanya salah. Yang ini matanya benar tapi sanadnya salah. Ini ada yang ketukar, ini bagian ini bukan ini bukan ini, bukan ini. Semuanya. Sampai diakuilah, kemudian ditetapkan pada saat itu dengan Imam Muhaddithin. Al-Bukhari. Nabi bukan, Rasul bukan, dipercepat oleh Allah. Jadi kalau takwa itu sudah meningkat, apa rahasianya? Takwa meningkat, datang semua ini. Sekarang kalau anda tanya, amalan takwa itu apa? Pertama sholat. Sholat Pak. Makanya ketika Allah memaksa kita untuk sholat dengan hukum wajib, sebetulnya bukan ingin membebani Pak. Saya sering sampaikan kalimat ini, kalau orang paham hikmah sholat, dia akan tunggu dan rindu dengan sholat. Karena tahu setiap menunaikan sholat, bukan beban kewajiban, bukan bebannya. Allah nggak butuh dengan ruku anda, dan Allah tidak butuh dengan sujud kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Allah kenapa sih mesti sholat? Maka Allah perdengarkan di setiap telinga kita, 24 jam tak berhenti. Ya, telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut azan. Maka ada azan yang dikumandangkan setiap hari. 5 kali dalam setiap pergantian waktu. Subuh ganti ke siang, zuhur, azan lagi. Ganti ke asar, azan. Ganti ke maghrib, azan. Bahkan mau malam pun masih azan, diperdengarkan. Yang paling dahsyat, azan tidak pernah dalam waktu bersamaan semuka bumi. Selalu ada perbedaan. Tanah Kusir azan, tiba-tiba Jakarta sana azan.
Jakarta selesai masuk Tangerang adzan, Tangerang adzan sampai ke Serang adzan, Serang adzan selesai Banten, Pandeglang adzan. Terus ternyata semuka bumi 24 jam adzan tidak pernah berhenti. Apa itu adzan? Bukan sekedar panggilan, tapi kalimat yang ingin disampaikan pada setiap orang yang mempunyai telinga dan pendengaran. Adzan. Ketika diperdengarkan ada syahadat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya tidak sedikit ada orang-orang itu, Pak Ibu sekalian, masuk Islam karena dengar adzan. Dulu pernah ada orang cuma nonton, dia kuliah tuh di luar negeri. Ya. Kemudian di flatnya itu bukan cuma orang Islam, ada temannya non muslim. Yang muslim ini bagus nih, bisa dibiasakan. Dia terbiasa dengan hal-hal islami. Bahkan tayangan TV pun dia putar yang channel one itu dari Mekah tentang sholat, baca Quran. Ini bisa kita biasakan. Ke kantor, kalau sedang senggang baca mushaf, baca hadis. Mungkin bagi sebagian orang dengan izin Allah dapat hidayah lewat kebiasaan kita. Begitu sedang membuka tayangan itu, muncullah sedang sholat isya, tayangan persiapan sholat isya langsung dari Masjidil Haram. Yang non muslimnya tiba-tiba datang, yang muslim ini cuma iseng nanya begini, kawan, menurut kamu berapa jumlah orang yang ada di masjid itu? Temannya bilang begini, ya mungkin 1000, 2000 lah gitu. Ya. Apa jawab yang si muslim ini? Ada di sana sekarang setidaknya 500.000 orang sebelum dilakukan perluasan. 500.000 orang. Pertanyaan kedua, perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Dia berpikir sejenak, kemudian dia jawab, mungkin seminggu 2 minggu kayak. Seminggu 2 minggu, sepekan 2 pekan. Kata si muslim ini, aku akan tunjukkan kepadamu, tidak sampai 5 menit, semuanya akan rapi dan baris. Kata yang kawan tadi, mustahil, gak bisa itu. Tadi kan, rasionalitasnya jalan. Ketika rasio sudah mulai jalan, maka mudah bagi Allah memberikan hidayah dan hikmah kepada jiwanya. Maka seketika, kata temannya yang muslim, sekarang coba lihat. Begitu qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah. Yang tawaf berhenti semua. Yang tadinya duduk, berdiri semua. Siap. Bingung temannya. Wah, jangan dulu jangan dulu bingung. Lihat dulu nih. Begitu sudah imam yang mengatakan, Istawu, istaqimu. Wah, semua rapi. Saat takbir, Allahu Akbar, semua angkat tangan takbir. Maka apa respon yang non muslim ini? Dia katakan kepada yang muslim, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam, karena ini bukan agama buatan manusia. Hidayah. Ada orang nonton sholat isya masuk Islam, ada orang sudah Islam gak mau sholat isya. Orang udah qomat nunggu dekat subuh. Jadi bisa jadi asbab hidayah. Dan yang paling menarik begini Pak, kadang dalam keseharian, kenapa cuma Anda yang dengar azan? Kenapa Anda yang lihat, Anda pulang kerja, bisa kan lewat jalan lain, tapi kenapa Anda bisa melewati orang sholat? Kok bisa melihat orang ke masjid? Kok tiba-tiba lewat ke tempat masjid yang sedang azan? Itu kan hidayah. Sebetulnya Allah sedang jemput kita. Ketika Anda bertanya, kenapa kami sholat ya Allah? Dijawab lagi di suara azan. Hayya 'alas shalah. Kenapa sholat ya Allah? Teruskan. Hayya 'alal falah. Tuh, falah. Sukses dan bahagia. Ketika engkau bertanya, kenapa kami mesti sholat? Aku jawab, kata Allah, suara muadzin tuh. 24 jam aku perdengarkan padamu. Tanpa putus. Supaya kamu bahagia. Supaya kamu senang. Supaya kamu lancar. Supaya kamu gak punya masalah. 24 jam. Kalau sekali diingatkan, belum sadar, mungkin wajar. 24 jam diingatkan, gak sadar-sadar. Anda manusia bukan? 24 jam datang terus, kedengaran terus, nggak sadar juga. Perlu apa lagi? Di sekarang yang salah siapa? Jangan lagi Anda salahkan Allah, ya Allah, kenapa saya mesti begini? Why me ya Allah? Why not, kata Allah. Kamu saya kasih nggak diambil-ambil. Makanya kalau kita sadar, cara berpikirnya begini, sholat membuat kita bahagia, maka semua orang akan menunggu waktu sholat. Karena itu ketika Anda punya masalah, kalimat sholat itu ketika disebutkan di Quran, bersanding dengan solusi. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, maka minta kepadaku. Sabar terima masalahnya, karena semua orang punya masalah. Bukan Anda saja, kata orang, semua orang hidup punya masalah. Perhatikan Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, kata Allah, aku akan uji dengan persoalan, diuji dengan masalah. Masalah ini aku turunkan, bukan ingin membuat hidupnya bermasalah. Perhatikan bahasa Qurannya. Tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya.
Sebab kalau hidup nggak ada ujian, kualitasnya nggak meningkat. Anak SD itu masuk SMP kalau sudah lewat ujian. Harus diuji supaya kadar keilmuannya bisa diketahui layak untuk masuk SMP. Kalau nggak ada ujian, nggak ketahuan peningkatan ilmunya. SMP ke SMA ada ujian. Jadi kalau tahap yang sederhana saja ada ujian, apalagi hidup yang begitu kompleks, pasti ada ujian. Ini cara berpikirnya jangan salah. Ketika sedang punya masalah, sesungguhnya Allah sedang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Semakin tinggi ujian, artinya kita akan semakin meningkat dengan kuat. Karena orang besar itu nggak akan diuji dengan ujian kecil. La yukallifullahu nafsan illa. Dikala Anda hadir sekarang di pengajian ini, sedang punya masalah berat rasanya, maka berbahagialah. Artinya, Anda akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, karena ujian yang diturunkan, ujian yang disetarakan dengan kemampuan Anda. Itu poinnya. Nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Apa dikira Ustadz nggak punya masalah? Lebih banyak daripada jemaah. Tuh, masalah antum tuh. Saya jawab juga. Di hidup bersanding dengan masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah artinya tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Selesai. Nah sekarang kata Allah, kalau sedang punya masalah, minta kepada saya solusinya supaya dipermudah. Lewat apa ya Allah? Wassalah, datang. Kalau Anda masih nggak mau sholat, ditanyakan imannya oleh Allah. Makanya kalimat ini disebutkan sekali lagi untuk menguatkan di ayat 153. Dipanggil kalimat imannya. Seakan-akan begini bahasanya. Kamu ini punya iman apa enggak sih? Kalau nggak punya iman, kamu apa? Ya karena nggak ada iman. Sekarang kamu masih mengaku beriman, tapi saya panggil sholat nggak datang. Karena itu di ayat 153, paling kanan sebelah bawah, itu kalimatnya berubah dengan disebutkan kata iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang beriman, mana imanmu? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kalian punya masalah, kata Allah, sekali lagi datang. Lewat salat minta kepadaku. Makanya kalimat ista'in dirubah menjadi kalimat permintaan, berubah jadi nasta'in. Saya tanya pada Anda, apakah kita mengucapkan kalimat nasta'in dalam setiap salat? Berapa kali kita ucapkan dalam sehari? 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis qudsinya mengatakan, ketika seorang ibadah benar bacanya, membaca kalimat itu, benar salatnya, sampai di kalimat itu, maka jawaban hadis qudsinya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, maka apapun yang hambaku minta sampai di sini, aku akan kabulkan selama itu dia butuhkan.